Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas suatu hal yang sampai saat ini menjadi harapan setiap kaum muslimin. Setiap orang yang beragama Islam pasti berharap, mendambakan akan memperoleh hal ini nantinya di hari kiamat. Itulah syafaat. Ya wahai kaum muslimin, semua kita mengharapkannya. Dan syafaat ini adalah spesial yang Allah khususkan kepada Nabi SAW. Nabi jelaskan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun ghairi minal anbiya." Aku telah Allah anugerahkan 5 hal, yang mana 5 hal ini tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun dari golongan Nabi sebelumku. Salah satu dari 5 hal tadi adalah asy-syafa'ah. Ya, itulah syafaat wahai saudaraku. Setiap kita menginginkannya, terus berdoa kepada Allah, bermunajat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Tapi wahai saudaraku semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sejenak menilik kembali. Kita kembali teliti, tadabburi bagaimanakah detik-detik syafaat tadi. Bagaimanakah detik-detik detailnya syafaat itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana secara spesifiknya? Ya wahai saudaraku, itulah yang telah Nabi jelaskan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Bagaimana hadis tersebut? Mari kita sama-sama perhatikan. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari, tatkala Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar dari Allah. Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, "Ya jama'allahu al-awwalina wal akhirina ala sa'idin wahidin." Allah kumpulkan nantinya di hari kiamat di padang mahsyar, mulai dari manusia generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir. Allah kumpulkan fi sa'idin wahid, pada satu tempat, satu lembah, satu dataran. Semua manusia dari yang awal sampai terakhir Allah kumpulkan dalam satu lokasi tadi. Kemudian yang terjadi wahai saudaraku, karena suasananya di hari kemudian nanti, hari padang mahsyar nanti adalah hari yang begitu memanikkan, hari yang begitu mengerikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiadalah terucap satu ucapan, satu kalimat, melainkan ada raqib dan atid yang terus menulis. Ya'lamuna ma taf'al. Yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Jadi semuanya itu wahai kaum muslimin telah Allah kumpulkan di dalam sebuah kitab. Kitab itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Nah, semua detail detik-detik hidup kita ada di dalam kitab tadi. Begitu pula dengan dosa kita wahai saudaraku. Sehingga yang terjadi adalah seluruh manusia pun dalam keadaan panik, ketakutan. Mulailah mereka memandang kiri dan kanan. Lalu tiba-tiba ada sebagian mereka yang mempunyai ide, mempunyai usulan. Bagaimana kalau kita datangi orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita? Ayo kita cari orangnya. Siapa? Idhabu ila Adam. Pergilah kalian kepada Adam. Ayo kita temui Adam. Subhanallah wahai kaum muslimin. Tatkala seluruh manusia telah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, terjadilah dialog. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Wa askanakallahul jannah. Begitu pula Allah pun telah tempatkan, telah domisilikan engkau di dalam syurganya. Wa khalaqakallahu biyadih. Lalu Allah pun telah ciptakan engkau wahai Adam langsung dengan tangannya. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau lihat wahai Adam, apa yang terjadi pada kami? Ila ma balagana, apa yang telah menimpa kami? Apa yang kami khawatirkan, kami panikkan ini wahai Adam, tidakkah engkau lihat? Isfa' lana ila rabbik.
syafaatlah, berikanlah syafaat, bantuan, pertolongan untuk kami di hadapan Tuhan engkau, wahai Adam. Lalu subhanallah, wahai kaum muslimin, perhatikan apa jawaban Nabi Adam alaihissalam. Rabbi ghadibal yawma ghadban. Tuhanku hari ini, Allah hari ini dalam keadaan sangat murka. Lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Tidak pernah Allah semurka ini sebelumnya dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya. Nafsi nafsi, idhabu ila Nuh. Subhanallah. Nabi Adam alaihissalam yang memiliki berbagai macam kemuliaan angkat tangan, tidak mampu dan tidak berani bertemu dengan Allah, apakah lagi untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Lah begitu mengerikannya hari kiamat nantinya. Begitu mengerikan hari pertanggungjawaban itu, wahai kaum muslimin. Idhabu ila Nuh, kata Nabi Adam. Pergilah temui Nuh. Cari solusi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu semua manusia pun berangkat menemui Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, terjadi dialog yang serupa. Ya Nuh, wahai Nuh, kata manusia. Anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Engkau adalah rasul pertama. Wasammakallahu abdan syakura. Dan bahkan Allah memberikan gelar, memberikan nama kepadamu, abdan syakura, hamba yang paling banyak bersyukur. Menggunakan sigat mubalaghah, syakur. Engkau adalah hamba yang paling banyak bersyukur, wahai Nuh alaihissalam. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami? Ila ma balaghana, apa yang telah terjadi pada kami, wahai Nuh. Isfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat kepada kami. Bantulah kami di hadapan Tuhanmu, wahai Nuh. Ternyata, wahai saudaraku, jawaban Nabi Nuh alaihissalam persis dengan jawaban Nabi Adam alaihissalam. Rabbi ghadibal yawma ghadban, lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Nafsi nafsi, idhabu ila Ibrahim. Tuhanku hari ini dalam keadaan murka yang tak pernah murka semurka ini sebelumnya, tak pernah, dan tidak akan semurka ini setelahnya. Pergilah kalian temui Ibrahim. Carilah solusi kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai kaum muslimin, seluruh manusia pun pergi mencari Nabi Ibrahim. Lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dialog serupa pun terjadi lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dialognya. Wahai Ibrahim, perhatikanlah, tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami, apa yang terjadi pada kami? Berilah syafaat di hadapan Tuhanmu untuk kami, wahai Ibrahim. Ternyata, wahai saudaraku, jawabannya juga serupa dengan yang sebelumnya. Hari ini Allah begitu murkanya, tak pernah Allah semurka ini sebelumnya dan tak akan semurka ini setelahnya. Subhanallah. Saudaraku, Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih, wahai saudaraku. Kekasih Allah tidak berani bertemu dengan Allah. Jangankan memberikan syafaat, untuk bertemu Allah pun tidak berani. Karena begitulah Allah sangat murkanya ketika itu, wahai saudaraku. Kemudian Nabi Ibrahim pun memberikan solusi lain. Idhabu ila Musa. Pergilah kalian datangi Musa. Cari solusi kepada Musa alaihissalam. Semua manusia pun pergi lagi berangkat bertemu dengan Nabi Musa dengan dialog yang sama dan rupanya jawabannya juga sama. Angkat tangan. Tidak berani bertemu dengan Allah dan tidak sanggup memberikan syafaat. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menunjukkan lagi kepada Nabi Isa. Idhabu ila Isa. Pergi datangi Isa. Lagi datangi Nabi Isa. Sama halnya dialognya dan sama pula lah jawabannya. Dan terakhir Nabi Isa alaihissalam pun memberikan solusi. Idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Datangi Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada solusi di sana. Lalu tatkala seluruh manusia pun bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun pergi langsung mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada Allah. Lalu Allah pun wahyukan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, washfa' tu syafa'. Berilah syafaat dan engkau aku berikan wewenang pula untuk memberikan syafaat. Subhanallah, wahai saudaraku. Nabi Muhammad pun menjadi satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang Allah berikan otoritas untuk memberikan syafaat. Tapi wahai saudaraku, di balik syafaat yang kita damba-dambakan, yang kita harap-harapkan, yang kita doa-doakan ini, di balik syafaat itu, wahai saudaraku, ternyata kisah detailnya, kisah terperincinya, lebih spesifiknya bagaimana detik-detik syafaat itu nantinya terjadi, ternyata wahai saudaraku adalah kisah yang mengerikan.
Sampai-sampai bahkan Nabi, bahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala pun tidak berani mendekati Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, poin yang kita ambil dari pertemuan kali ini adalah, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya di hari kiamat nanti, tatkala manusia telah Allah bangkitkan, manusia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun dalam keadaan begitu murka yang tak pernah murka sebelumnya dan tak akan pernah semurka itu setelahnya. Wahai saudaraku, benar kita berharap syafaat. Benar kita berdoa untuk selalu mudah-mudahan agar kita memperoleh syafaat nanti di hari kiamat. Benar kita terus bermunajat kepada Allah supaya kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat itu. Benar. Tapi wahai saudaraku, jangan lupakan bahwasanya di hari itu, di hari syafaat yang kita harapkan, di hari itu Allah dalam keadaan yang sangat murka. Oleh karena itu wahai saudaraku, satu lagi yang menjadi PR kita, selagi nyawa kita masih di kandung badan, berupayalah kita untuk memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Itulah sebagaimana yang telah kita sampaikan di sebelum-sebelumnya. Atfi'u ghadabar rahman bis sadaqah. Banyak solusi untuk memadamkan kemurkaan Allah, namun salah satunya setidaknya yang menjadi PR kita, amalan kita, yaitu sedekah. Padamkanlah kemurkaan Ar-Rahman, kemurkaan Allah bis sadaqah, dengan sedekah. Sehingga Nabi SAW pun telah mewasiatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian, selamatkanlah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebutir. Walaupun dengan sebutir kurma tadi diparuh dua, separuhnya yang kalian sedekahkan, itu sudah jadilah, dan itu sudah menjadi modal untuk kalian untuk memadamkan kemurkaan Allah. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi SAW pun berwasiat kepada wanita-wanita muslimat, kaum muslimin, tasaddaqna, wahai kaum muslimat, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Kenapa wahai Rasulullah? Fa inni uritu kunna aktsara man finnar. Karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan oleh Allah bahwasanya kalianlah wahai perempuan, kalianlah yang paling banyak mendominasi penghuni neraka. Jadi wahai kaum muslimin, ada ancaman dari Rasulullah bahwasanya perempuan adalah yang paling banyak, mayoritasnya penduduk neraka. Tapi wahai saudaraku, solusinya Rasulullah tawarkan apa? Tasaddaqna, bersedekahlah. Itulah kemudian yang diumumkan oleh para ulama bahwasanya sedekah itulah salah satu solusi yang begitu mujarab, yang begitu ampuh untuk kita dalam memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai detik ini wahai saudaraku, marilah kita berbenah, marilah kita membiasakan kembali. Teruslah kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Teruslah bersedekah, mudah-mudahan sedekah kita nantinya bisa memadamkan kemurkaan Allah. Kemudian juga Allah berikan pula lah syafaat kepada kita melalui Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ayyuhal muslimun la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.